Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terpeleset karena asik bermain ponsel, seorang pendaki tewas terjatuh ke jurang sedalam 200 meter di puncak Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Berada di balik jeruji penjara tidak menjadi penghalang bagi warga binaan Lapas Kelas 2A Purwokerto untuk menempuh kuliah. Tumbukan cinta akan kebinekaan, para mahasiswa Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga menggelar festival yang menghadirkan puluhan etnis dari berbagai daerah. Seorang pendaki asal Kabupaten Kudus tewas terjatuh ke jurang sedalam 200 meter di puncak natas angin Gunung Muria di Kabupaten Kudus. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi medan yang curam. Pendaki bernama Jovita Diva Prabuwardani berusia 21 tahun menemui ajal di puncak natas angin Gunung Muria di Kabupaten Kudus Rabu sore. Perempuan asal desa Tanjurjo, Kabupaten Kudus ini jatuh ke jurang sedalam 200 meter saat turun dari puncak gunung. Korban bersama rekannya mendaki puncak Gunung Muria pada Rabu pagi dan tiba di puncak pada siang hari. Namun petaka datang saat korban dan temannya turun dari puncak. Diduga korban terpeleset karena bermain ponsel saat menuruni puncak gunung. Awalnya ini kan lagi main HP sama temen-temennya, itu kan katanya di belakang. Tahu-tahu jatuh temennya baru tahu kalau yang ngabarin kan yang di belakang yang apa? Yang lain-lain. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena medan ekstrim dan curang. Tim gabungan butuh waktu berjam-jam untuk mengangkat tubuh korban dari dasar jurang. Tim melakukan teknik estafet untuk mengevakuasi korban. Cukupilah peralatan tersebut baru berhasil kita evakuasi dengan metode tadi Pak, kita model estafet dari masing-masing pos karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi, resiko yang cukup tinggi, medan yang cukup berbahaya. Itu berapa lama untuk evakuasi dari titik jatuhnya menuju ke bibir tebing itu kurang lebih kita proses 2-3 jam. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Diduga tak kuat menanjak, truk trailer terguling dan menimpa minibus di Boyolali. Meski minibus ringsek, 4 penumpang termasuk sopir untungnya selamat. Kecelakaan sempat menyebabkan lalu lintas lumpuh total lebih dari 5 jam. Blok ini mas, ini kita ngampel loh. Minibus ini seketika ringsek setelah tertimpa bagian depan truk trailer yang membawa muatan kertas. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Semarang Solo, Desa Tompak, Kecamatan Ampel, Boyolali pada Kamis pagi. Meski minibus dalam kondisi rusak parah, 3 penumpang dan 1 sopir selamat. Kecelakaan bermula saat truk trailer melewati jalan menanjak. Karena tak kuat menanjak, truk berjalan mundur sehingga terguling dan menimpa minibus yang ada di belakang truk. Awalnya kan saya di belakangnya truk ini, posisi di tanjakan. Nah, truknya itu kan nggak kuat nanjak. Dan begitu aku mau ambil kanan, mau menghindari itu, tapi udah keduluan truknya itu munduri mobil saya. Polisi datang ke lokasi langsung olah TKP, termasuk memeriksa sopir truk. Sopir truk mengaku sebelum kecelakaan terjadi sebenarnya fungsi rem truk sudah bermasalah. Diduga truk tak kuat menanjak karena kelebihan muatan. Diduga truk pada saat kejadian ini tidak kuat menanjak, ya sebagaimana penjelasan dari driver yang sudah kita lakukan pemeriksaan awal. Awal dari jalur Salatiga itu sudah remnya sudah blong, anginnya katanya sudah habis. Pada saat nanjak tidak kuat. Nah, diduga truk ini mengalami kelebihan muatan atau odol, overdimensi overload, karena dari hasil identifikasi sementara angkutan barang ini kurang lebih mencapai 46 sampai 50 ton. Dan
Hingga Kamis siang truk belum dievakuasi karena menunggu bantuan mobil derek. Lalu lintas di Jalan Semarang Solo sempat lumpuh total selama 5 jam karena badan truk melintang di tengah jalan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kita ke informasi lain, Festival Budaya digelar mahasiswa kampus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan diikuti puluhan etnis dari berbagai daerah di tanah air. Festival menampilkan miniatur rumah adat dan makanan khas dari masing-masing daerah. Miniatur rumah adat, alat permainan tradisional hingga pakaian adat dari sejumlah etnis di tanah air ditampilkan dalam Pesta Budaya Indonesian International Culture Festival 2025. Festival digelar di kampus Universitas Satya Wacana Kota Salatiga, diikuti 23 etnis dari berbagai daerah di tanah air. Salah satu miniatur rumah adat yang menarik pengunjung berasal dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat disebut Lopo dari suku Abui. Moko merupakan perunggu yang biasa digunakan sebagai mas kawin. Selain rumah adat juga ditampilkan kuliner khas Alor, dari kue rambut hingga daun kelor yang menjadi makanan khas warga Alor. Selamat datang di Himasal, Himpunan Mahasiswa Alor. Dan Pulau Alor itu adalah salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami ingin memperkenalkan apa saja yang ada di Pulau Alor. Nah, ini adalah Lopo. Lopo ini rumah adat dari masyarakat Alor sendiri, khususnya ada di suku Abui di Kabupaten Alor. Nah, lalu ada Moko. Moko itu alat atau mas kawin masyarakat Alor. Kayak kata lainnya belis, bahasa NTT-nya belis, dari laki-laki ke perempuan. Lalu ada makanan khas Alor. Yang pertama itu ada kue rambut, dan yang kedua itu ada jagung katemak. Jagung katemak itu ada daun kelor, ada jagung, ada kacang, dan lain sebagainya. Festival diharapkan menumbuhkan semangat cinta tanah air dan keberagaman Nusantara. Kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi menumbuhkan nilai nasionalisme, cinta terhadap keberagaman aset Nusantara. Salah satunya adalah aset berupa makanan tradisional. Hari ini saya mengunjungi 22 stand etnisnya yang ada di ICA, dan kami melihat ternyata ragam makanan Nusantara itu bervariasi. Dan ada juga yang bisa membantu program pemerintah untuk meningkatkan gizi, terutama pada permasalahan. Karena ada pegelaran budaya dari 23 suku ya, 23 etnis, jadi di sini bisa melihat keragaman budaya suku yang ada di Indonesia dijadi satu di UKSW ini. Paling nyenengin apa nih? Paling nyenengin itu kulinernya, terus juga yang Festival berlangsung selama 3 hari di lapangan kampus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga hingga hari Kamis 26 Juni 2025. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 335 jemaah haji kloter 40 tiba dengan selamat di Demak. Pada pelaksanaan ibadah haji 2025, 3 jemaah asal Demak meninggal dan 1 jemaah masih dirawat di Makkah karena sakit. Rasa haru campur bahagia dirasakan jemaah haji kloter 40 setelah tiba di Demak dengan selamat. Ratusan jemaah haji ini berasal dari 4 kecamatan, yaitu Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Meranggen, dan Kecamatan Bonang. Dari data kantor Kemenak Demak, ada 3 jemaah haji dari kloter 40 dan 42 yang meninggal dunia. Sedangkan 1 orang masih dirawat di Arab Saudi karena sakit. Tiga. Jadi kabupaten. Dari kloter berapa sih Pak? Kloter 40 1 jamaah dari Sayung, kloter 42 ada 2 jamaah dari Meranggen dan Bonang. Semuanya disebabkan karena sakit. Ini ada 1 yang masih dirawat di sana ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa segera kembali ke tanah air. Jadi ada 1 yang di kloter 42. Pada hari sebelumnya kloter 38 telah sampai ke tanah air terlebih dahulu. Kloter itu menjadi kloter pertama yang sampai di Indonesia dari total 6 kloter di Demak. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Sudah pernah makan bakso tapi dengan penyajian prasmanan?
Bagi pecinta bakso pasti terdengar menyenangkan karena bisa makan sepuasnya. Di Boyolali ada penjual bakso dengan konsep seperti itu loh. Harganya pun tidak terlalu mahal, masih ramah di kantong. Bagi Anda yang merasa lapar, warung ini cocok banget untuk didatangi karena bisa mengambil bakso sesuka hati. Setelah keluar dari warung ini, dijamin deh kenyang. Penjual sengaja menjual bakso dengan konsep prasmanan agar pecinta bakso makan dengan puas. Banyak pilihan bakso yang disediakan, ada bakso segitiga, bakso jamur, bakso original, tahu bakso, dan yang paling laris yaitu bakso kaki naga, paha ayam yang dibalut bakso berukuran besar. Tak hanya bakso, penjual juga menyediakan varian kuahnya. Ada rasa original dan pedas yang berisi ratusan cabai dan tetelan daging sapi. Enak juga, terus bisa pilih sendiri, harganya juga terjangkau, kuahnya gurih, terus juga baksonya juga rasa. Lebih enaknya kita karena prasmanan ya, jadi kalau prasmanan tuh kita ambil sepuasnya, jadi makannya juga bisa lebih banyak. Kalau penasaran, Anda bisa datang ke kedai bakso prasmanan di Desa Nepen, Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.